Hai guys, ketemu lagi sama gue. Jadi di kesempatan kali ini gue akan nyobain buah sawo mentega. Kalau sebelumnya tadi udah gue cobain buah buni, di sini gue akan cobain sawo mentega ya. Em, Kemarin waktu datang, ini udah datang beberapa minggu yang lalu ya, sekitar 2 mingguan. Kemudian pas datang itu dia masih keras banget. Waktu datang tuh gue bingung ya, gue agak heran ini buah apa gitu, karena gue udah lupa pesen buah apa aja sebelumnya. Ternyata si sawo mentega. Pas gue inget-inget gitu ya, ini buah apa gitu ya, karena kelihatannya tuh kayak buah pinang guys. Tahu pinang kan, sekeras itu, sekeras buah pinang, dan bentuknya juga sama persis kayak buah pinang. Akhirnya gue ragu kan, gue coba makan atau enggak, coba makan atau enggak. Akhirnya gue coba peram aja sampai kelupaan, sampai baru gue ambil dari berasnya itu 2 hari lalu. Ternyata udah benjut, tahu benjut ya, kayak gini nih. Nah, udah benjut kayak gini nih. Udah kayak buah yang mau busuk gitu loh. Tapi setelah gue lihat-lihat ya reviewnya, jadi ini mengingatkan gue sama namanya black sapote atau si buah puding coklat. Kalau si black sapote itu memang dia harus ditunggu sampai benjut kayak gini dulu, baru dimakan. Itu kalau si black sapote. Karena kalau enggak kalau sebelum dia matang bener, sebelum dia benjut sampai kayak udah kayak hancur gitu, rasanya justru sepat di lidah, katanya sih gitu. Untuk buah ini gue nggak yakin ya, maksudnya nggak tahu apakah dia akan sama seperti si black sapote, karena gue nggak pernah makan si black sapote. Hanya saja kalau pas gue googling nih gue tunjukin ya hasil googling gue. Jadi si sawo mentega ini nama lainnya buah alkesah ya. Dia itu natif dari Amerika Selatan, termasuk Meksiko, Belize, Guatemala, dan El Salvador. Tetapi kemudian dia juga ditanam di banyak negara lain, bahkan termasuk Amerika Serikat, Indonesia juga salah satunya ya. Um, Dia masih keluarganya si mame sapote ya. Mame sapote itu sawo. Jadi masih satu keluarga dengan mame sapote, lucuma ini gue nggak pernah makan, dan yang satu lagi abiu. Abiu ini juga gue nggak pernah makan. Tapi kalau gue lihat si abiu ini kayaknya sejenis sama si manecu deh. Manecu gue nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa. I'm sorry. Oke. Dan di sini nggak disebutin family-nya dia tuh nggak disebutin apakah satu family dengan black sapote atau enggak, tapi asumsi gue enggak, karena kalau si sawo mentega ini dia nama lainnya itu Puteria campesiana ya, atau commonly known as the cupcake fruit or canistel ya, atau nama lainnya cupcake fruit. Nah, sementara kalau si black sapote itu dia masuknya namanya Diospyros nigra, atau nama lainnya black sapote. Dia masih satu family dengan persimmon kalau si black sapote ya. Persimmon itu karakternya seperti si sapote ya, black sapote. Jadi kalau dia belum matang dia tuh akan bergetah sekali di lidah lu dan gak enak banget rasanya. Gua kira itu kayak gini, tapi ternyata bukan satu family ya. Tapi we'll see aja ya. Sebagai perbandingan, kebetulan juga gue kemarin udah beli sawo. Perbandingan ukurannya segini nih guys. Ya, jadi ini si sawo mentega, dan yang ini adalah si sawo biasa. Oke. Benar. Tadi nama lainnya itu canistel ya. Ini nama lainnya canistel atau cupcake fruit. Kalau yang ini meme sapote ya alias sawo. Kalau black sapote ya itu tadi ya si buah puding coklat itu tadi. Sama-sama sapotenya. Jadi gue sebenarnya jujur sampai sekarang masih penasaran apakah mereka ini satu family, karena namanya sama-sama da sapote. Ini black sapote, ini meme sapote. Kalau yang si puding coklat itu nama lainnya adalah black sapote. Kalau yang ini namanya si cupcake fruit. Tapi langsung aja kita coba ya. Aromanya mirip-mirip sawo. Ya, aromanya mirip sawo guys. Kita coba aja ya. Bentar. Karena udah lunak gini gue pakai sendok ya guys. Kita coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sendoknya taruh dulu. Ya, lunak guys. Terus ini kayaknya ada biji gede di tengah. Ini, nah di sini nih. Di sini udah mentok biji nih. Di sini ya. Jadi di setengah buah itu udah mentok biji. Kalau gue buka nih dalamnya kayak gini. Oke ya, berarti tengah ini bijinya. Sekarang kita coba rasakan ya. Warnanya dia orange, mengingatkan gue sama pumpkin atau labu ya. Warnanya mirip sama kayak pumpkin atau labu.
Mungkin mirip juga sama persimmon ya, atau si apa tuh, kesemek kesemek, tapi yang kesemek impor ya, yang warnanya orange. Warnanya mengingatkan gue juga sama si persimmon atau kesemek impor. Aromanya ada sedikit-sedikit aroma segar yang gue nggak bisa jelasin. Bentar ya. Aromanya seperti ada kombinasi sawo dengan aroma sedikit fermentasi. Semoga belum terfermentasi. Gue coba hirup lagi. Ya, sedikit ada aroma fermentasi, kayak fermentasi alkohol gitu. Dan sedikit aroma sawo, sisanya aroma segar, aroma fresh. Jadi kalau misalkan nih masuk ke ruangan yang habis dipel ada aroma fresh gitu ya, kayak gitu, tapi nggak wangi ya, bukan fresh wangi atau bau sesuatu gitu, nggak, cuman kayak udara yang segar aja gitu loh. Jadi kayak udara yang segar, ditambah sedikit alkohol, ditambah sedikit aroma si sawo biasa. Mungkin juga aroma segar itu terbentuk dari si alkohol ya, karena kalau misalkan nih kita habis nuangin alkohol gitu, terus kita olesin ke tangan kita hisap sebentar, setelah ada aroma alkohol kita akan mencium aroma-aroma segar kayak gitu tuh, cuman nggak sekeras alkohol ya, segarnya jadi subtle banget, mild lah segarnya. Oke, sekarang kita coba sendok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue sendok ya guys, lunak banget nih, ini kayak puding. Kalau gue pernah lihat reviewnya Black Sapote, kayaknya sama nih teksturnya, kayak puding-puding gitu tuh, kayak gitu ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya rasanya emang udah mulai agak fermented sih ini, tapi manis kok. Kita coba bagian yang lain ya, yang sebelah sini kayaknya udah mulai agak fermented. Manis cuman agak fermented, jadi kayak ada rasa tape gitu, cuman teksturnya dia itu kayak pumpkin ya, atau kayak labu ya, mulai agak fermented yang di situ. Ini gue coba yang bagian atas ya, yang kayaknya lebih keras. Nih ya, bismillah. Ini nggak terlalu fermented yang di atas. Rasanya kayak labu yang udah kamu kukus ya, jadi kayak pumpkin itu yang udah dikukus, ditambah pernah makan buah tomat-tomatan nggak, gue lupa namanya buah itu apa, yang sekarang lagi mahal tuh, kecil-kecil yang warnanya orange. Bentar gue googling dulu deh, buah apa sih itu namanya. Kalau bahasa Jawanya itu tomat-tomatan biasa kita bilang, yang rasanya kayak tomat tapi mahal itu loh harganya. Filus, buah apa sih? Bentar ya, gue googling dulu ya. Nggak tahu gue, nanti aja lah. Nih, nggak ketemu. Jadi lebih condong lah ke ini ya, ke rasa apa? Ke rasa pumpkin. Mirip ya, kayak gitu lah, rasanya kayak ada pumpkin gitu. Kayak rasa apa? Buah pumpkin tuh buah nggak ya sih? Ya udah deh gitu ya, pokoknya rasanya kayak pumpkin, kayak buah labu, cuman ditambah sedikit rasa buah yang lain. Buah apa sih namanya itu, gue tahu buahnya tapi gue lupa namanya. Bentar ya. Barusan ketemu guys, gue nanya orang. Jadi nama lainnya itu kayak buah itu loh, buah ciplukan ya, bahasa Jawanya buah ciplukan. Kalau bahasa Latinnya itu Physalis. Nah, itu rasanya kayak gini, cuman teksturnya dan sedikit rasanya itu mengingatkan gue sama si pumpkin alias si labu. Bener, kayak si ciplukan rasanya. Kalau menurut gue dibandingin sama sawo biasa, enakan sih sawo biasa. Terus setelah makan itu ada kayak masih ada getir-getir gitu guys di lidah, jadi kayak lengket-lengket, kayak getah-getah gitu. Sama seperti kalau kalian makan sawo yang belum matang, atau sama seperti kalian makan kesemek yang
masih belum diproses, jadi masih bergetah kayak gitu rasanya. Jadi meninggalkan sesuatu di lidah kalian atau di gigi kalian dan itu lengket gitu ya. Oke, sekian dari gue. Oh ya, kalau mau nanya ini dapatnya di mana, ini dapatnya dari Shopee ya guys, harganya murah kok, nggak mahal. Berapa ya sekilo kemarin, 25.000 apa berapa gitu, segituan. Cuman harus dipastikannya bener, harus lunak dulu. Gua nggak bisa bayangin ya, ini udah lunak banget dan udah kayak hampir fermented gitu, atau bahkan semi fermented, tapi dia masih meninggalkan jejak lengket di lidah dan di gigi. Apalagi kalau dia masih mentah, masih keras, pasti lebih lengket lagi di sekitaran lidah kita. Oke, segitu dulu dari gue. Sampai jumpa untuk video yang selanjutnya ya. Stay tune in here.